Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Randy Kristinawan dan teman saya Dina Vidianti, Agnes Mailis, dan Atika Ayu. Ingin mempresentasikan tentang pembentukan energi. Perkenalkan, nama saya Randy Kristinawan dari kelas BJKFD NIM 6101419183. Saya akan menjelaskan tentang kreatin fosfat. Kreatin fosfat adalah sumber energi langsung untuk membangun kembali ATP. Nah, dalam kreatin fosfat ini ada fosforylasi substrat atau proses hidrolitik yang mentransfer energi dan grup fosfat dari kreatin fosfat ke ADP dan membentuk ATP. Ada hal yang penting dalam kreatin fosfat ini, yaitu jumlah kreatin fosfat itu terbatas dan cepat habis. Selanjutnya yaitu glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa anaerob menjadi purifat. Proses ini terjadi dalam sitosol, menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 asam purifat. Apabila asam purifat tidak berkaitan dengan oksigen atau anaerob, itu maka akan menjadi asam laktat yang menyebabkan pegal-pegal dalam tubuh. Dan apabila berkaitan dengan oksigen, maka akan menjadi asetil CoA atau sebagai bahan baku di cycle scrap. Kalau berkaitan dengan oksigen tadi namanya aerob. Sekian penjelasan tentang kreatin fosfat, glikolisis, dan glikolisis aerobik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ayu dan NIM 6101419165. Rombel BJKFD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus scrap. Yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Reaksi ini terjadi sesudah proses glikolisis dan sebelum siklus scrap. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung pada matriks mitokondria, sedangkan pada organisme prokariotik, dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung pada sitosol. Satu molekul glukosa setelah menjalani proses glikolisis akan menghasilkan 2 asam pirufat. Pada tahapan ini, asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH serta melepaskan CO2. Untuk menghasilkan asetil-CoA perlu ditambahkan koenzim A. Hasil dekarboksilasi oksidatif adalah 2 NADH dan 2 asetil-CoA. Yang kedua adalah siklus scrap. Siklus scrap terjadi pada matriks mitokondria. Pada siklus scrap, asetil-CoA melepaskan CoA ke asam sitrat. Asam sitrat ke asam alfa-ketoglutamate menghasilkan NADH dan CO2. Asam alfa-ketoglutamate ke suksinin menghasilkan NADH dan CO2. Suksinin ke asam suksinat menghasilkan ATP. Asam suksinat ke asam fumarat menghasilkan FADH2. Asam fumarat ke asam malat. Lalu asam malat menuju asam oksaloasetat menghasilkan NADH. Hasil dari 2 asetil-CoA yang masuk pada siklus scrap akan menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Perkenalkan, nama saya Agnes Mailis Aditya, NIM 6101419177, Rombel PJKFD. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem transport elektron. Sistem transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini berlangsung di membran dan mitokondria. Elektron dan hidrogen dari senyawa yang bergabung dalam NADH dan FADH2 yang dialirkan dari senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Oksigen berfungsi menerima elektron terakhir dari proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dalam H+ membentuk H2O. Setiap perpindahan elektron yang terjadi, energi yang terlepas
digunakan untuk membentuk ATP. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron terjadi melalui reaksi fosfolisasi oksidatif. Oksidatif 1 NADH menghasilkan 3 ATP, oksidatif 2 FADH menghasilkan 2 ATP. Ada perbedaan jumlah ATP yang dihasilkan organisme eukariotik dan prokariotik. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam membran mitokondrian. Namun, NADH hasil glikosis dibentuk di dalam sitosol. Akibatnya, NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan 2 ATP hasil glikosis tersebut memerlukan 2 ATP. Jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 36. Organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria. Jumlah total ATP yang dihasilkan mitokondrian prokariotik sebanyak 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriyanti, NIM 610141962. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan energi lemak dan protein. Yang pertama adalah metabolisme lemak, adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Proses metabolisme lemak dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Inilah yang masuk ke dalam proses metabolisme energi. Yang kedua adalah metabolisme protein, yaitu adalah proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan transminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, biosintesis asam-asam amino, dan bagaimana berkaitan antara metabolisme karbohidrat dan lipid. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolik. Molekul protein dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, yang merupakan pembangun dasar yang disebut asam. Kemudian secara kimiawi akan terjadi proses pembuatan protein baru yang dibutuhkan oleh tubuh. Siklusnya yaitu protein menjadi asam amino, menjadi asetil koenzim A, menjadi siklus Krebs, kemudian menjadi ATP atau energi. Sekian materi dari saya pembentukan energi lemak dan protein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.